Sini dengan saya Muhammad Rafa Fariski dari kelas 10E absen 26 akan mempresentasikan tugas pengganti ulangan matematika yang berisikan materi eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Ini deskripsi tugasnya, kita baru bacakan. Latihan TKA eksponen, bentuk akar, logaritma oleh Muhammad Rafa Fariski dari kelas 10E absen 26. Simak kedua BK penambah baru. Soal pertama, menyederhanakan bentuk eksponen. Contoh 1, bentuk sederhana dari 5 pangkat min 3 Q 4 per P pangkat 5 Q pangkat min 3 dikali P pangkat min 2 dengan Q pangkat 2 per minus P pangkat 5 dan Q pangkat min 5 adalah, kita tulis dulu soalnya pertama. Nah, kita di sini bisa pilih dulu aja mau menyederhanakan yang mana dulu. Tapi di sini kita coba hitung dulu yang ibunya sama. Jadi hasilnya 5P min 5 dikurangi min 3 karena ininya sama. Kalau dikatasin jadi min 5 dikurangi min 3 dikali Q 4 minus tutup kurung min 3 minus 3 dikali P 2 min 5 dikali Q min 5 dikurangi 2 dikurangi Q dikurangi 2 min 5 sama dengan 5P dikali P min 8. Hasilnya dari min 5 ditambah minus 3 jadi min 8. Kalau yang Q ini, kita ini karena minus ketemu minus jadi positif, jadi ditambahkan, jadi hasilnya Q pangkat 7 dikali P dikurang P pangkat minus 3 lalu dikali Q pangkat 7. Karena ini minus bertemu minus, negatif bertemu negatif menjadi apa? Positif. Kita tinggal totalin aja yang sama. 5P pangkat 8 tambah minus 3 dikali Q pangkat 7 tambah 7. Hasilnya ini harusnya ditambah menjadi positif ya, karena ini lebih besar. Jadi hasilnya 5P minus 11 pangkat minus 11 dikali Q pangkat 14. Selesai deh, karena ini sudah, karena penyebutnya beda, kita tidak bisa sederhanakan lebih jauh lagi. Kita bisa sederhanakan lebih jauh dengan disemulakan lagi bentuknya seperti awal kayak ini. Jadi minta 5Q pangkat 14 per 4 per P pangkat 4 pangkat 14 11 sorry pangkat 11. Soal nomor 2, menyelesaikan persamaan eksponen. Contoh 2 adalah X yang memenuhi persamaan dari 5 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 125 adalah, kita tulis ulang dulu soalnya. Nah, kalau di sini kita tinggal sederhanain dulu yang ini nih. Jadi 5 pangkat 3 soalnya 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125, sama aja seperti 25 kali 5 gitu. Nah, ini kalau udah ketemu ada akarnya nih, kita tinggal ambil aja yang atas ini aja, kita tulis ke bawah 2X minus 1 sama dengan 3. Ini minus pindah 2 ke sini jadi plus, jadi 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2, X sama dengan 2. Kita lanjut ke soal nomor 3, menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini contoh 3, hasil dari akar 256 ditambah akar 125 ditambah akar 343 dikurangi 3 akar 5 adalah, kita jawab, kita tulis dulu. Kita di sini bisa hitung satu-satu. Akar 256 yaitu 16. Nah, kita selanjutnya hitung ini akar 125. Akar 125 sama aja kayak akar 535 pangkat 3 atau enggak 25 dikali 5. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Jadi kita bisa tulis 5 akar 5. Nah, selanjutnya kita
hitung yang ini. Akar 30/3 adalah 7 pangkat 3 atau bisa ditulis 49 kali 7. Nah, akar 49 adalah 7, jadi kita bisa tulis 7 akar 7. Kita tinggal satuin aja nih hasil-hasil ini ya. Jadi kayak gini, 16 tambah 5 akar 5 ditambah 7 akar 7 dikurangi 3 akar 5. Hasilnya kita bisa hitung dulu yang sama akarnya. Nah, yang 5 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 5, jadi 2 pangkat 5. Kita tinggal dihitung sama yang lain. Nah, ini udah bentuk akhir, soalnya tidak bisa disederhanakan lebih jauh. Kita lanjut ke soal nomor 4. Merasionalkan bentuk akar. Nah, bentuk 2/3 tambah akar 2 jika dirasionalkan penyebutnya menjadi jawab. Kita tulis dulu soalnya. Nah, kita di sini bisa menggunakan sifat ini. Kalau kita berteman kayak ini, kita yang di bawahnya ini kita ke atasin, kita buat lagi yang sama, tapi ini harus berbeda, berlawanan. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Karena di sini positif, kita tulis menjadi negatif. Nah, kita bisa hitung aja dikali seperti ini, kali atas kali atas, 2 kali bawah aja. Nah, kita 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Yang di bawah kita 3 kali aja, 3 kali 3 hasilnya 9. Akar 2 kali akar 2 akarnya habis, jadi 9 minus 2. Kita bisa hitung jadi 6 dikurangi 2 akar 2 per 7. Sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menyelesaikan masalah terkait fungsi pertumbuhan atau peluruhan. Tentukan fungsi fx yang menyatakan jumlah bakteri setelah x jam. Kita disuruh membuat fungsinya dulu. Nah, ini soalnya tadi belum saya baca. Soalnya sebuah koloni bakteri mula-mula berjumlah 50 bakteri. Setiap 2 jam jumlah bakteri bertambah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Nah, kita ditanyain tentukan fungsi berapa jumlah bakteri setelah 8 jam, setelah berapa jam jumlah bakteri melebihi 6000. Nah, kita jawab dulu yang fungsi yang menyatakan jumlah bakteri dalam X jam. Kita bisa tulis kayak gini. Ini 50 tuh awal jumlah awal bakteri. Kita kali 2. Kenapa dikali 2? Karena setiap 2 jam itu bertambah 2 kali lipat. Nah, kita bisa tulis X per 2. X itu jumlah bakteri sepersekian. Jadi kalau dicari 8 jam nih, kita bisa tulis di atas 2 nya itu 8. Jadi kali 50 kali 2 pangkat 8 per 2, atau enggak 2 pangkat 8 aja, 2 pangkat 4 gitu. Nah, 50 kali 2 pangkat 4 hasilnya sama aja seperti 50 kali 16. Nah, hasilnya 800. Kita lanjut ke setelah berapa jam jumlah bakteri melebihi 6000. Kita coba hitung 10 jam dulu. Sama aja dong. Kalau kita tulis 10 jam, 50 kali 2 pangkat 10 dibagi 2. Nah, per 2. Atau kan bisa ditulis 50 kali 2 pangkat 5. Hasilnya 50 kali 36. Nah, hasilnya 1600. Kalau 12 jam kita bisa tulis dengan 5 kali 2 pangkat 6. Karena 12 per 2 dibagi 2 hasilnya jadi 6. Jadi kita bisa tulis 50 kali 2 pangkat 6. Atau gak bisa ditulis seperti ini, 50 kali 64. Yang hasilnya menjadi 3200. Nah, kita ini tinggal dikalikan aja terus gini kan perkalian lipatan, karena berlipat terus kan setiap 2 jam. Jadi kita bisa langsung aja, kalau dengan logika kita bisa hitung totalnya jadi 6400 di jam ke 14. Nah, jadi yang benar itu 14 setelah 14 jam. Jika kita hitung 50 kali 2 pangkat 7, atau enggak kita bisa tulis 50 kali 128, hasilnya 6400. Menyederhanakan bentuk logaritma. Contoh 6, hasil dari 2 log 18 tambah 2 log 6 minus 2 log 27 adalah, kita tulis dulu soal yang tadi. Nah, ini ada sifat-sifatnya di sini.
kita bisa menggunakan sifat ini karena 2 log 2 log 2 log 2, jadi kita bisa ambil depannya saja. Jadi kita hitung, kita bisa perkecil dulu agar lebih mudah disederhanakan. Nah, 18 akarnya jadi 2, ini tetap 6, ini jadi 3. Nah, 2 log 2 pangkat 2 log 2 pangkat log 2 log 2 pangkat 2, hasilnya berapa? 2. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 7 yang terakhir, menyederhanakan bentuk logaritma. Jujur saja di sini saya belum terlalu paham, jadi kita belajar bersama-sama ya. Di contoh 7, hasil dari log 2 akar 3 ditambah log 3 akar 2 per log 12 dikurangi log 2. Jawab. Kita tulis lagi soalnya dulu, biasakan ya guys ya, kalau ngerjain soal matematika kita harus tulis dulu soalnya di awal. Nah, kita bisa kalau ini kita bisa langsung jumlahkan dulu ininya karena tidak ada akar di depannya. Log 2 akar 3 dikali 3 akar 2, dan di bawahnya kita bisa, karena ini dikurang hasilnya jadi dibagi. Nah, kalau ditotalin kayak gini, 2 kali 3 6, 3 kali akar 3 kali akar 2 akar 6, log 6 akar 6. Nah, ini 12 dibagi 2 hasilnya di log 6. Kita sederhanain lagi, kita hilangin akarnya. Log 6 kali log 6 akar itu jadi setengah, log 6 kali 6 pangkat setengah. Log 6 ini tetap sama ya yang bawahnya, log 6 kali 6 pangkat setengah per log 6. Kita sederhanain lagi, ininya kita jumlahkan sama ini, jadi log 6 pangkat 3 per 2 per log 6, hasilnya jadi 6 log 6 pangkat 3 per 2 kalau ditanyain. Jadi seperti ini guys, kita hasil pertanyaannya. Sekian, terima kasih.